Pembatasan 18 buah plum adalah sesuatu yang berasal dari pembatasan pemusnahan. Meskipun kakak Su belum mempelajari pembatasan pemusnahan, namun kemampuan pengamatanmu saja sudah cukup untuk melampaui banyak ahli pembatasan, kata Li Yuan tersenyum tipis, lalu terbang menuju gunung. Wang Lin mengikuti di belakang. Tak lama, mereka tiba di dekat istana. Wang Lin langsung merasakan aura suram yang berasal dari separuh pohon yang tak bergerak itu. Aura suram ini memancarkan rasa bahaya. Keduanya berhenti hampir pada waktu yang bersamaan. Di bawah pohon itu, ada dua mayat, salah satunya mengenakan baju zirah kulit yang retak. Saat Wang Lin melihat baju zirah itu, matanya tiba-tiba melebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ini, kulit dewa kuno, seru Wang Lin terkejut. Itu memang baju zirah kulit yang terbuat dari kulit dewa kuno, meskipun dia tidak tahu dewa kuno ini bintang berapa, namun saat melihat baju zirah kulit itu, dia teringat akan tubuh asalnya. Li Yuan melihat ekspresi Wang Lin dan bertanya, "Apa saudara Su tahu apa ini?" Wang Lin sedikit menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Li Yuan tidak bertanya lebih lanjut, tapi menatap pohon di sebelah kerangka itu dan merenung. Sesaat kemudian, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke pohon itu. Segera 18 segel. Pembatasan segera muncul dan menghantam pohon itu. Hingga satu persatu, segel pohon itu runtuh dan ruang di sekitar pohon mulai berputar. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bahkan kerangka di bawah pohon pun mulai berputar. Pohon itu telah lenyap dan kerangkanya juga hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah susunan formasi teleportasi yang memancarkan cahaya. Li Yuan menatap formasi itu. Ini adalah hukum ketiga dari 8 hukum pembatasan surgawi, menciptakan Fata Morgana. Kerangka yang kita lihat sebenarnya tidak tergeletak di bawah pohon. Menggunakan kerangka itu sebagai umpan untuk menarik orang, dan kemudian membunuh mereka dengan pembatasan ini, sudah berapa banyak orang yang terbunuh. Itu adalah segel pembantaian, sepertinya baju zirah kulit itu adalah harta karun surgawi yang sangat menarik. Kemungkinan ini sengaja direncanakan oleh seseorang untuk membunuh dan mencuri harta karun, kata Li Yuan menyipitkan matanya. Tepat pada saat ini, susunan transfer teleportasi, yang muncul setelah pembatasan dilanggar, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Banyak sekali pusaran kecil muncul di tepi susunan transfer teleportasi, beberapa ilusi keruntuhan, muncul dari pusaran-pusaran itu. Sesaat kemudian sebuah aura spiritual yang kuat menyebar, aura ilahi ini terlalu kuat, bahkan menyebabkan awan-awan di langit ikut menyebar. Ekspresi Li Yuan berubah, saat indera ilahi itu melintas, ia merasa bahkan sulit bernapas. Wang Lin bahkan lebih terkejut, perasaan ilahi ini memberinya perasaan yang familiar, namun, pada saat ini, dia segera bergerak tanpa ragu dan menyerbu ke arah susunan transfer. Wajah Li Yuan pucat, ia hampir kehilangan akal sehatnya saat mengikuti Wang Lin dari dekat. Mereka melesat sangat cepat dan semakin mendekat ke susunan teleportasi. Namun, indera mereka tiba-tiba menjadi kacau, dan area dalam jarak 1000 kaki, di sekitar mereka tiba-tiba menjadi merah. Gumpalan asap merah yang membawa tekanan kuat tiba-tiba muncul dan berubah banyak jiwa jiwa iblis yang meraung dengan tajam dan menyerang ke arah Wang Lin. Segel di tangan Wang Lin berubah saat berkata, "Segel pembatasan." Segera penghalang kabut hitam muncul dan memblokir jiwa-jiwa iblis itu. Setelah itu dia kembali melesat ke arah susunan transfer bersama Li Yuan. Tangan Li Yuan bergerak cepat dan banyak segel muncul dan berubah menjadi 18 segel yang menghentikan jiwa Aris, jiwa merah yang datang dari kabut merah. Saat Wang Lin dan Li Yuan bergegas ke tepi susunan transfer, suara dengusan dingin terdengar, "Ruang darah, padatkan." Segera sebuah kekuatan mulai meremas area seluas 1000 kaki ini, menyebabkan ruang itu dengan cepat mengeras. Wang Lin hanya selangkah dari susunan teleportasi, namun, setelah dia mengangkat kakinya untuk melangkah, langkahnya melambat karena berat. Li Yuan juga merasakan hal ini. Sebuah telapak tangan raksasa muncul dari langit, dan mencengkeram area seluas 1000 kaki ini, kelima jarinya perlahan menutup seolah ingin menghancurkan tempat ini. Wajah Wang Lin menjadi sangat kusam, ia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk mengeluarkan senjata pusaka. Dia samar-samar melihat kilatan cahaya merah melesat ke arah ini dari kehampaan yang jauh. Satu sosok merah dengan cepat muncul di dalam cahaya merah itu. Kekejaman dan niat membunuh terpancar dari wajah sosok dalam cahaya merah itu. Sosok yang datang dengan niat membunuh yang kejam itu, adalah leluhur darah, ayah Yao Xie. Di saat krisis hidup dan mati, Wang Lin membuka mata ketiganya tanpa ragu, cahaya merah berbentuk kipas menyala dan Wang Lin hampir tidak mampu menolehkan kepalanya. Cahaya merah ini tidak bersinar ke arah kehampaan, melainkan ke arah Li Yuan. Tekanan yang menahan Li Yuan langsung mengendur ketika cahaya merah menyinarinya. Wajahnya pucat,
Tapi dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan menekannya di dahinya. Segera garis hitam muncul dari dahinya akhirnya rubah menjadi rune di depannya dan Li Yuan berteriak, "Hati pembatas pemusnahan!" Dalam sekejap, pembatas itu mulai berkedip cepat dan meluas dengan liar. Saat bayangan merah itu mendekat, itu langsung runtuh dan meledak dengan keras. Ledakan keras menggema dan memicu gelombang kejut yang besar, menyebabkan tekanan yang menahan area itu pecah menjadi ribuan garis hitam kecil yang membentuk berbagai pola aneh yang menyebar dengan cepat. "Segel!" teriak Li Yuan. Segera banyak pembatasan menyebar dan menerjang ke arah leluhur darah. Tubuh leluhur darah memancarkan cahaya merah terang, menciptakan lautan darah di langit, dan segera melangkah keluar saat semua segel pembatasan mendekat. Namun, tepat pada saat ini, semua pembatasan hancur dan meledak dengan keras. Saat tekanan yang menahan mereka melemah, Wang Lin dan Li Yuan segera melesat masuk ke dalam susunan teleportasi yang hampir runtuh, dan keduanya menghilang. Tangan kiri Wang Lin menghantam susunan teleportasi itu, menyebabkannya langsung hancur. Leluhur darah berjalan mendekat, dia berdiri di depan susunan teleportasi yang hancur dan mengerutkan keningnya. Sesaat kemudian, dia mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras. Segera sebuah retakan besar muncul di bawah kakinya dan menyebar dengan liar di seluruh pecahan itu. Retakan itu terus terbelah hingga seluruh pecahan itu tertutupi oleh retakan-retakan yang mengerikan. Kekuatan dari seorang kultivator tahap pembersih nirvana nampaknya melampaui batas alam surgawi petir. Badai menyebar di seluruh tempat dan banyak retakan muncul di seluruh permukaan. Pada saat ini, bahkan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan bumi hancur. Pecahan alam surgawi petir ini runtuh di bawah hentakan kaki leluhur darah, sejumlah besar tanah runtuh dan lenyap, menyebabkan serangkaian reaksi berantai yang dahsyat. Semakin banyak retakan spasial yang terus melahap segalanya muncul di langit, tanah terus runtuh ke dalam kehampaan, sebagian dilahap oleh retakan spasial dan menghilang tanpa jejak. Akhirnya, salah satu bagian yang tersisa di alam surgawi petir lenyap selamanya. Perubahan gila ini membuat ketakutan banyak kultivator sistem bintang yang berada di sekitarnya. Mereka semua dengan cepat pergi, karena ketakutan akan kematian membuat mereka kehilangan akal sehat. Runtuhnya pecahan itu menyebabkan terbentuknya pusaran yang tampak seperti akan melahap segalanya. Dari kejauhan, terlihat rantai petir tersedot ke arah pusat pusaran itu. Rantai-rantai ini ditarik hingga lurus, pergerakannya segera memengaruhi semua pecahan yang terhubung, membawa suara gemuruh keras bergema di seluruh alam surgawi petir, menyebabkannya mulai bergerak perlahan. Niat membunuh melonjak ke mata leluhur darah. "Bocah kecil Wang Lin, kau takkan bisa lolos lagi lain kali," gumam leluhur darah berbalik dan menghilang dalam sekejap. Di daratan, di mana ada banyak bukit kecil yang membentuk lembah terjal yang sunyi, muncul retakan spasial yang melepaskan angin dingin menderu. Ada sebuah altar rusak setinggi 100 kaki dengan banyak anak tangga menuju puncaknya. Pada saat ini, kilatan cahaya keluar dari puncak altar dan dua sosok muncul. Wang Lin melangkah keluar dengan ekspresi muram. Apa yang terjadi sebelumnya membuatnya menyadari betapa dekatnya kematian. Seandainya dia tidak memiliki mantra mata ketiga, dia akan sulit untuk lolos. Selain itu, jika tidak ada segel pemusnahan Li Yuan, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari susunan transfer. "Leluhur darah," gumam Wang Lin mengerutkan keningnya. Li Yuan juga keluar dari susunan transfer. Ia muntah seteguk darah ketika muncul dan segera duduk bersila. Wang Lin duduk dan merenung, setidaknya tempat ini aman. Leluhur darah itu benar-benar datang ke sistem bintang. Dia bahkan tidak berbicara, dan mencoba menangkapku untuk menemukan Yao Xie. Jika aku menyerahkan Yao Xie, apakah leluhur darah masih akan mengejarku? Pikir Wang Lin merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah bola cahaya membesar dan terbuka seperti bunga teratai. Yao Xie duduk bersila. 100 tahun di penjara telah membuatnya agak rapuh. Pada saat ini, bulu matanya bergerak dan ia membuka matanya. Ketika ia melihat Wang Lin, matanya menunjukkan kebingungan sesaat, tapi segera digantikan dengan kejelasan. Dia dengan tenang menatap Wang Lin, bibirnya menunjukkan sedikit ejekan saat berkata, "Aku bisa merasakan ayahku datang, aku juga bisa merasakan ketakutanmu." Wang Lin hanya diam menatap Yao Xie. "Wang Lin, apa kau ingin melepaskanku? Atau kau ingin memohon padaku untuk meminta ayahku agar tidak membunuhmu? Aku bisa membiarkan ayahku mengampuni nyawamu, karena aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu," kata Yao Xie dengan rasa benci yang mendalam. Wang Lin mengerutkan keningnya. "Jadi maksudmu, apa aku membiarkanmu pergi atau tidak, nasibku tetap sama," kata Wang Lin.
Yao Xie menatap Wang Lin, dan berkata dengan dingin, kau tidak akan berani membunuhku, karena kau akan menghadapi pengejaran abadi ayahku. Suatu hari nanti, ayahku akan menemukanmu, dan aku akan melarikan diri. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, dia melambaikan tangannya, dan Yao Xie kembali menghilang. Wang Lin berdiri, menatap ke kejauhan, dan mulai merenung, melepaskanmu atau tidak melepaskanmu, itu bukan tergantung padaku, tapi pada leluhur darah, pikir Wang Lin dengan dingin. Sesaat kemudian, Li Yuan membuka matanya, memperlihatkan rasa takut dan bertanya, Saudara Su, siapa orang itu? Wang Lin menghela napas getir, orang itu leluhur darah, kultivasinya dalam, aku terlibat dendam dengannya, sebaiknya kau pergi duluan sebelum kau terlibat lebih jauh. Li Yuan tersenyum getir, orang itu bukanlah kultivator tingkat 2 biasa. Segel pembatasan pemusnahanku berada di tingkat keempat, tapi dia masih bisa lolos. Sepertinya orang ini berada di tahap pembersih nirvana. Bagaimana kau bisa memprovokasi orang seperti itu? Sayang sekali, jika pembatasan pemusnahanku telah mencapai tingkat ke-7, mungkin aku bisa menyegelnya. Wang Lin tetap tenang sambil berkata, mari kita cari jalan keluar dulu, kita bisa bicara setelah kita keluar. Li Yuan berpikir sejenak dan sedikit mengangguk, dia berdiri dan melihat sekeliling. Wang Lin menatap lembah di kejauhan. Kau tidak bisa menyebarkan indera ilahimu, karena ada retakan spasial yang melahapnya. Li Yuan sedikit mengernyit, Saudara Xu, izinkan aku meminjam bonekamu, kata Li Yuan terbang ke udara, dan retakan spasial segera muncul di udara, seolah ingin melahapnya. Mata Wang Lin berbinar, dia merasa bahwa Li Yuan baru saja menemukan sesuatu yang baru. Dengan sebuah pikiran, penjaga surgawi itu segera melompat ke samping Li Yuan. Jika retakan muncul, penjaga surgawi akan segera meninju kehampaan untuk menciptakan pusaran guna menghilangkan retakan itu. Meskipun efeknya tidak sempurna, tetap ada pengaruhnya. Saat ia terbang semakin tinggi, semakin banyak retakan ruang muncul, penjaga surgawi itu seperti pusaran angin emas yang mengelilingi Li Yuan dan mengeluarkan gemuruh yang terus-menerus. Saat Li Yuan melayang ke udara, dia menatap ke kejauhan, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tepat pada saat ini, retakan yang beberapa kali lebih besar dari biasanya muncul di bawahnya, dan mengeluarkan daya hisap yang kuat untuk mencoba menelannya. Ekspresi Li Yuan berubah dan semakin banyak retakan muncul di sampingnya. Dengan begitu banyak retakan, bahkan penjaga surgawi pun tidak cukup cepat, mereka tiba-tiba jatuh ke dalam bahaya. Wang Lin melangkah maju dan melambaikan tangannya menyebabkan penghalang lukisan gunung dan sungai muncul. Lukisan gunung dan sungai menutupi langit dan segera menyerap sebagian besar retakan spasial. Dengan melemahnya daya hisap, Li Yuan dan penjaga langit langsung kembali ke tanah. Lukisan di langit itu tampak seperti robek dengan banyak lubang kecil, dan terlihat seperti rusak. Ekspresi Wang Lin serius saat dia melambaikan tangan kanannya, dan lukisan di langit itu menghilang. Saudara Xu, tahukah kau tempat apa ini? Kata Li Yuan menunjukkan kegembiraan dan matanya masih dipenuhi rasa tak percaya. Saudara Xu, para dewa jarang menggunakan kantung penyimpanan, umumnya, mereka sering membuka ruang mereka sendiri. Setelah para dewa mati, ruang-ruang ini tidak runtuh, tapi sangat sulit untuk membukanya kembali. Wang Lin terkejut dan ekspresinya langsung berubah saat bertanya, apakah maksudmu tempat kita saat ini berada di dalam ruang penyimpanan surgawi? Li Yuan dengan senang mengangguk. Ya, pasti tempat ini cukup tua, dan ruangannya menjadi tidak stabil, sehingga muncul banyak retakan. Kalau tidak, mustahil bagi kita untuk masuk ke sini. Tapi, begitu tempat ini runtuh, kekuatan dahsyat akan segera menyebabkan semua yang ada di dalamnya ikut runtuh, tanpa meninggalkan apapun. Namun, Saudara Xu bisa tenang, karena jika tidak ada gangguan dari luar, tempat ini seharusnya tidak runtuh, kecuali, bisakah kau? Kata Li Yuan tiba-tiba teringat orang itu dan menarik napas dingin. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, jika memang begitu, mungkin aku bisa memasang jebakan untuk menghadapi leluhur darah. Mata Li Yuan memancarkan kekaguman, dia terkejut dengan keberanian Wang Lin. Saudara Su, kita hampir saja mencoba membunuh seorang dewa. Wang Lin sedikit mengernyit, aku masih membutuhkan bantuan Saudara Li dalam masalah ini. Setelah selesai, aku pasti akan memberi hadiah pada Saudara Li, kata Wang Lin. Li Yuan berpikir sejenak, Saudara Su, tidak perlu berterima kasih padaku. Apa yang kau selamatkan bukan hanya aku, tapi juga generasi keluarga. Li Yuan, bagaimana mungkin aku tidak membantu membunuh dewa? Tatapan Wang Lin menjadi dingin, leluhur darah itu tidak mudah dibunuh, jadi ini membutuhkan perencanaan yang matang, sebelum kita bertindak.
Saudara Li bisa pergi dulu. Li Yuan merenung sejenak. Sebelum itu, kita harus menggeledah ruang penyimpanan ini, agar kita tidak meninggalkan harta karun apapun. Mereka tak lagi membuang waktu dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, lembah pertama muncul di hadapan mereka. Pintu masuk lembah itu sangat besar, ada lapisan kabut tipis yang memberikan perasaan ilusi. Di pintu masuk lembah, Wang Lin dan Li Yuan berhenti sejenak untuk mengamati. Ada batasan di sini, tapi tidak akan sulit untuk memecahkannya, kata Li Yuan. Tangannya membentuk segel, dan beberapa batasan muncul. Batasan-batasan ini memancarkan cahaya saat masuk ke dalam kabut di lembah. Suara ledakan terdengar, dan kabut dengan cepat menghilang, dan Li Yuan melangkah maju. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin menyipit, pengawal surgawi di belakangnya menyerbu keluar. Li Yuan terkejut, kabut tiba-tiba muncul membentuk anak panah, dan menembakkannya ke arah pengawal surgawi. Ledakan keras terdengar dan tubuh penjaga surgawi yang kuat terdorong mundur oleh kabut panah. Li Yuan merasa malu karena ceroboh, dia bukanlah orang yang gegabah, tapi dia terlalu percaya diri dengan batasan yang dia tetapkan. Dia tersenyum getir, pemilik gudang ini terlalu licik. Batasan ini jelas-jelas dibuat untuk membunuh seseorang yang percaya diri dengan batasannya sepertiku. Pikiran Wang Lin bergerak dan penjaga surgawi itu menyerbu keluar sekali lagi. Kali ini tubuhnya bersinar keemasan saat melesat dan mengayunkan tinjunya. Tinju yang kuat itu menciptakan pusaran besar yang segera mengaduk semua panah kabut yang terbang ke arahnya. Wang Lin segera melangkah masuk ke lembah dan Li Yuan segera mengikutinya. Saat memasuki lembah, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Petir di dalam jiwa asalnya melesat keluar dan membentuk bola petir di tangannya. Bola petir itu meluncur ke arah pusaran yang diciptakan oleh penjaga surgawi. Dengan suara ledakan keras, bola petir memasuki pusaran, dan guntur segera memenuhi pusaran, menyebabkan pusaran itu tampak membeku di tempatnya, dan mulai menyerap semua kabut di sekitarnya. Saudara Su, aku telah menandai mata pembatas di sudut selatan dan timur. Begitu itu runtuh, pembatas di lembah akan hancur, kata Li Yuan merentangkan tangannya, dan pembatas muncul di masing-masing tangannya saat dia menyerbu ke arah tebing. Sambil berpikir, Wang Lin memerintahkan penjaga surgawi untuk menyerbu ke selatan menuju tempat yang dikatakan Li Yuan sebagai lokasi mata pembatas. Tepat sebelum mata pembatas Li Yuan mendarat, pukulan penjaga surgawi menghantam tebing. Di saat yang sama, petir mengembun di tangan kanan Wang Lin dan melesat ke arah pembatas yang ditandai oleh Li Yuan di sebelah timur. Petir itu tepat mengenai mata pembatas sebelum area pembatas yang dibuat Li Yuan. Dua ledakan keras menggema dan pembatasan Li Yuan tiba-tiba meledak sekaligus, menyebabkan pusaran angin muncul di lembah dan menyapu semua kabut, memperlihatkan pemandangan yang sebelumnya tidak terlihat. Sebuah pedang berwarna hitam tertancap di tanah, dan di sekelilingnya ada 8 tengkorak binatang buas. Kabut tipis keluar dari 8 tengkorak itu, dan membentuk lingkaran di sekitar pedang pendek itu. Li Yuan memandang pedang itu, sepertinya ini adalah harta karun yang tersimpan di lembah pertama. Saudara Su, apakah kamu menginginkan pedang ini atau 8 tengkorak binatang itu? Wang Lin melihat pedang itu buat saudara Li saja, aku akan mengambil 8 tengkorak ini, kata Wang Lin mengibaskan lengan bajunya, dan 8 tengkorak itu langsung terbang ke tangannya dan menghilang. Tidak jauh setelah melewati lembah pertama, mereka melihat pintu masuk ke lembah kedua. Pintu masuknya jauh lebih kecil daripada pintu masuk lembah pertama. Semakin dekat mereka ke lembah kedua, semakin sering retakan muncul, membuat mereka harus berhati-hati. Namun, ketika mereka berjarak 5 km dari lembah kedua, tidak ada jalan yang tersisa, ada terlalu banyak retakan. Retakan-retakan itu dengan cepat muncul di seluruh jalan, menghalangi semua jalur, dan membuat perjalanan menjadi mustahil. Li Yuan mengerutkan kening, jika itu adalah batasan, dia pasti bisa menghancurkannya, tapi ini sama sekali bukan batasan. Saudara Xu, ini mungkin agak merepotkan, kita sama sekali tidak bisa berteleportasi di dalam ruang penyimpanan. Wang Lin melihat pintu masuk lembah di kejauhan. Saudara Li, tunggu di sini sebentar, aku punya cara untuk memasuki tempat ini. Wang Lin duduk bersila, segel di tangannya berubah dan lukisan gunung sungai muncul. Lukisan itu langsung membentang lebih dari 10.000 kaki dan semua retakan perlahan menghilang. Saat lukisan gunung dan sungai muncul, penjaga surgawi itu mencengkeram Wang Lin dan melemparkannya ke depan. Lemparan ini menggunakan hampir seluruh kekuatan penjaga surgawi, sehingga kecepatan Wang Lin mencapai tingkat yang menakutkan. Dalam sekejap, dia melesat lebih dari 2,5 km. Namun, terdapat terlalu banyak celah. Saat lukisan gunung dan sungai muncul, tak terhitung banyaknya robekan muncul di lukisan itu.
Celah-celah ini seperti mulut besar yang ingin melahap Wang Lin. Ia mampu mencapai sejauh ini berkat meminjam kekuatan penjaga surgawi. Sebelum kekuatan itu habis, Wang Lin melepaskan pancaran darah dan mantra yang telah ia simpan di tubuhnya, menyebabkannya melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sekali lagi, tubuhnya saat ini memancarkan warna merah darah dan kecepatannya meningkat. Dalam sekejap, ia muncul di pintu masuk lembah kedua. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.